A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ikhwani fiddin rahimakumullah, Bapak Ibu jamaah salat subuh ingkang kinurmatan, ingkang sepisan boten kesupen syukur dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala kanthi waosan alhamdulillahi rabbil alamin. Ngantos dumugi enjang menika kula panjenengan tasih pinaringan sehat walafiat, tasih dipun paringi sempat lan dipun paringi semangat anggen kula panjenengan ngamal ibadah wonten ing bulan Ramadan menika ingkang alhamdulillah siam kula panjenengan sampun dumugi dinten kaping 29. Masya Allah, tidak terasa sepertinya baru 29 hari yang lalu Bapak Ibu pun tekan meh rampung. Mugi-mugi Bapak Ibu amal ibadah kula panjenengan ingkang sampun dumugi dinten menika sadaya amal saged dipun tampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salajengipun sholawat ugi salam mugi tansah katur dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam satu keterangan hadis riwayat Muslim dikatakan an Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu qala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Rawahu Muslim. Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Kami bertanya, bagi siapa nasihat itu? Qala, Nabi menjawab, lillahi, bagi Allah, wali kitabihi, bagi kitab-kitabnya Allah, wali rasulihi, bagi rasulnya Allah, wali a'immatil muslimin, bagi para pemimpin umat muslim, wa ammatihim, dan bagi umat secara keseluruhan. Nah, yang ingin saya garis bawahi bagi umat secara keseluruhan ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wonten hadis menika dipun ngendikaken kalimatnya berbunyi ad-dinu an-nasihat. Agama itu adalah nasihat. Pertanyaannya, kata ad-din yang artinya agama ini yang dimaksud agama nopo Bapak Ibu? Tentu agama Islam. Sebagaimana dalam surat
Ali Imran ayat 19 di situ juga dikatakan innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang berada di sisi Allah itu adalah Islam. Jadi sampun sarujuk nggih menika keterangan hadis dan keterangan Al-Qur'an menyebutkan kata ad-din yang dimaksud yang benar adalah Islam. Jadi agama adalah nasihat, agama yang dimaksud adalah Islam, maka bisa kita katakan Islam itu adalah nasihat Bapak Ibu. Maka tugas kita sebagai orang Muslim, orang Islam ini Bapak Ibu, tugas kita apa? Mari kita pandai-pandai membaca nasihat. Kenapa harus pandai? Karena perintahnya Iqra Bapak Ibu. Baca. Supaya kita mampu membaca situasi, mampu membaca lingkungan, mampu membaca sekitar kita, bahwa kalau kita mau perhatian Bapak Ibu, sesungguhnya nasihat yang disampaikan Islam itu datang dari mana saja loh. Yang kadang kita tidak mampu membaca itu sebagai nasihat, sehingga ya kita tidak tahu apa-apa Bapak Ibu. Coba kalau kita mau perhatikan ya Bapak Ibu, ternyata nasihat itu tidak melulu hanya lewat majelis taklim seperti ini loh. Bahkan justru kita bisa dapat nasihat itu di luar majelis taklim, banyak Pak. Karena waktu yang kita banyak lakukan itu banyak di masjidnya atau banyak di luarnya Pak? Banyak di luar loh Pak. Di masjid hanya mungkin 5 waktu, paling hanya beberapa menit saja. Tapi justru di luar masjid banyak kita menghabiskan waktu di sana, dan di situ banyak kita temukan banyak sekali nasihat. Yang kadang-kadang nasihat itu datang tiba-tiba, sudah tentu atas izin Allah Bapak Ibu. Contoh misalnya nih, di akhir Ramadan gini lah biasanya musim orang-orang pada mudik Pak. Sing jenenge mudik mesti jalanan mesti macet Pak. Boleh kula saking Bekasi ajeng kondur ten Solo niki Pak. Bekasi Karawang tuh macet 5 jam Pak, gremet Pak jalan Pak. Saking macetnya orang kepengen mudik. Nah kadang-kadang di jalanan macet itu Pak, kadang kita bisa ketemu nasihat loh Pak. Nasihat dari mana? Nasihat dari tulisan-tulisan di belakang truk-truk itu loh Pak. Kadang tulisannya memotivasi, kadang tulisannya nasihat betul. Ini kadang-kadang tulisannya ya nganyel gitu Pak. Saya pernah kejebak macet ning mburi truk. Enten tulisan apik banget. Aku sukses begini karena doa ibu. Wah, apik banget niki nggih. Dadi ngelingke kula panjenengan, kita bisa berada dalam kondisi seperti ini, Masya Allah ada andil dari doa ibu. Kadang kula ketemu melih enten tulisannya ngenten iki. Pantang pulang sebelum beruang. Wah, berarti ngelingke semangat nyambut gawe. Yang digoleki ayatnya, goleki hadisnya ketemu Bapak Ibu, itu nasihat Islam Masya Allah kepada kita semua. Ini kadang-kadang ya ketemu tulisan ya rodok nganyel ya Pak. Lha kok nanti ning mburi truk enten tulisan ngeten. Ojo sok meringis. Apa meneh kok merenges. Engko ndak merongos. Wah nganyel nggih, ngerti ora tak waca nggih. Tapi setelah saya cari-cari Pak, loh itu nasihat loh Pak. Ada hadis dalam riwayat At-Tirmizi mengatakan gimana? Rasulullah bersabda, jangan terlalu banyak tertawa. Karena sesungguhnya banyak tertawa itu bisa mematikan hati loh Pak. Orang yang ngopo-ngopo kok meringis, wah edan mbok piye iki. Yen pahamunten, lho ternyata dari hal yang seperti itu aja Quran hadis menyinggung Bapak Ibu. Masya Allah gitu. Maka kita harus pintar-pintar membaca nasihat. Contoh malih,
nasihat itu nggak melulu kan Bapak Ibu disampaikan dari yang tua kepada yang muda. Bisa jadi nasihat itu datang dari yang muda kepada yang tua. Contohnya ya saat ini Bapak Ibu, yang pangapunten nggih. Kula sing matur teng ngajengan niki padha karo putrane jenengan piyambak kok. Wong kula nembe kepala 3. Padahal di hadapan saya ini sudah kepala berapa ya? 4 yo eneng, 5 yo eneng, kepala 6 yo eneng, kepala 7 enten? Oh banyak. Kepala 8? Oh banyak. Masya Allah. Masalah enggak Pak? Kalau saya yang muda ini menyampaikan nasihat kepada yang tua, masalah boten? Tidak Pak. Itulah Islam, sefleksibel itu. Betapa nasihat bisa datang dari siapa saja, kapan saja. Bahkan bisa jadi nasihat itu muncul dari seorang anak kecil ya Pak. Contoh Pak, kadang-kadang kita nggak sadar Pak. Jenenge bocah, dolanan karo koncone. Salah sithik rebutan kok mesti eneng sing nangis, padu. Gue eneng sing moyoi, laling sopoling. Zaman biyen kula ngeten itu. Zaman sekarang istilah itu bully, Pak, katanya gitu. Ya wong biyen kan bully ra masalah, ya malah cong zaman biyen nggih. Laling akhirnya nangis. Sing tuwa akhirnya wis to, rasa padu. Ngono padu. Yo salim Pak. Cah cilik nu eloke teng mriku, padune teng kono, rampunge yo teng kono, Pak. Bar padu bar kuwi dolanan meneh, Pak. Lho, cah cilik niku elok lho, Pak. Karena hatinya masih tulus, masih bersih, tidak ada beban apapun gitu. Jadi kadang kita belajar kalah loh karo cah cilik. Hanya sing gede-gede kaya kula panjane iki nya sekaline padu, sekaline nesu rampunge suwe to. Padahal Kanjeng Nabi paring pangandikan ora usah suwe-suwe, maksimal 3 dina. Ning prakteke 3 tahun, Pak. Ini wongnya ya teko Pak. Dan pangapunten. Loh kalah Pak kita sama anak kecil Pak. Itu nasihat Pak. Bahkan kalau kita mau menggali lagi Pak, saya pernah membaca ada satu tulisan bagus di sebuah buku yang saya dapatkan di setiap Jumat. Itu kan kadang ada masjid menyediakan buku-buku gratis untuk bisa baca ya, ditaruh di atas kotak infak. Saya dapat buku, di situ ada saya baca tulisan bagus sekali. Judulnya Belajar dari Pensil, Pak. Jadi satu ketika enten Mbah Kakung ngobrol karo putune. Putune lagi gambar ngangge pensil, lagi gambar ngangge pensil. "Leh, pensilmu itu istimewa loh, Leh." "Wah, nopo nggih to, Mbah?" "Iya. Karena pensilmu itu kalau kita perhatikan sepele bentuknya, tapi di balik pensil itu banyak sekali nasihat hikmah yang bisa kita dapatkan." Lalu Mbah Kakungnya mengatakan, yang pertama, pensil itu kamu bisa berbuat apa saja, membuat apa saja dari pensil itu. Ning tergantung sopo dhisik sing nyekel pensile, hasilnya pun juga akan beda Pak. Pensil dipegang seorang pelukis, maka jadilah lukisan yang kadang-kadang kalau kita lihat harganya kadang nggak masuk akal Pak. Mosok gambar lukisan coret ngeten iki regane larang Pak. Jenengan yang mboten percaya mang tindak TBJT mereka Pak. Taman Budaya Jawa Tengah itu kan sering mengadakan pameran lukisan Pak. Kadang yo gumun ke lukisan ngene kok gambar regane kok 5 yuta. Ya karena lahir hasil dari tangan seorang seniman Pak. Apalagi seniman itu yang sudah punya nama, yang sudah dihargai, punya value, ya. Mesti regane larang.
Pensil dipegang seorang penulis, jadilah karya, tulisan, bahkan sastra yang kadang dari kata-kata yang ditulis itu bisa menciptakan huru-hara, bisa Pak. Seperti kemarin di bulan Februari kita dihebohkan toh, ada satu lagu judulnya Bayar Bayar Bayar. Ini kan mong tulisan tok niku. Ning sing heboh sak Indonesia niku. Ya toh? Mau bikin gigs bayar polisi, mau bikin SIM bayar polisi. Jadi mung tulisan ngono tok. Tapi sak Indonesia jadi heboh Pak. Kekuatan tulisan luar biasa kan, Masya Allah kan. Karena yang nulis seorang yang punya kritik sosial yang luar biasa. Pensil dipegang seorang wartawan, maka jadilah sebuah berita Pak. Ini yang tergantung wartawane sih. Nek wartawane apik ya beritane ya jelas. Ning ya wartawane ngawur beritane jadi berita hoak Pak. Karena sesuai pesanan yang sekarang ini kan muncul begitu, buzzer. Maka tergantung siapa yang megang pensil itu Pak. Sama dengan kehidupan kita ternyata gitu loh Pak. Kita ini sama-sama boleh membuat apa saja, boleh melakukan apa saja. Ning kula panjenengan boten kena sak karepe dhewe sebab kita orang Islam Pak. Punya pedoman namanya Quran hadis. Boleh melakukan apa saja, ning tetep kudu nderek tuntunan. Contoh niki nggih. Sama-sama membantu, Pak. Padha-padha nulung niku lah apik. Ning nulung sing kepiye riyen. Allah perintahkan kita wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Oh, ternyata ada pedomannya. Padha-padha nulung. Ning nulunge kudu nulung sing bener. Karena realitanya banyak orang tolong menolong tapi tolong menolongnya dalam kejahatan. Contohnya ya korupsi tadi, Pak. Bisa dipastikan Pak, kalau satu meja jabatan kena, itu bisa dipastikan meja yang lain mesti terlibat Pak. Nah itu kan tolong menolong dalam kejahatan Pak. Napa melih sama-sama mencari sesuap nasi, mencari makan Pak. Oh kita punya pedoman ya. Yen maem, yen golek rezeki, cari rezeki yang halalan Toiban, ada pedomannya. Jadi pensil bisa membuat apa saja, hidup kita pun sama Pak, bisa berbuat apa saja. Ning tetap kula panjenengan kudu nderek tuntunan supaya bisa selamat. Yang nomor 2, ketika kita nulis pensil itu Bapak Ibu, nulis dengan pensil itu, gambar dengan pensil itu, ada kalanya kita nyepret, terjadi kesalahan. Nalika nyoret nyepret niku wau, akhirnya pripun? Datanglah teman si pensil namanya setip Pak, penghapus. Nah, sama Pak, kehidupan kita tuh kadang nggak bisa sendiri Pak, mesti ada temannya. Oh, temannya pensil ketika salah penghapus. Tujuan penghapus apa fungsinya? Ya untuk menghapus kesalahan si pensil supaya pensil bisa memperbaiki kesalahannya Pak. Sama dengan kita Pak. Tidak ada manusia yang tidak luput dari kesalahan. Mesti kula panjenengan duweni salah. Wong jenenge wae menungso. Napa menungso niku? Menus kakean dosa andekno ya gelem ngakoni nggih. Ya itulah kita Pak, nyun pangapunten. Ternyata Nabi pun mengatakan hal yang sama. Apa kata Nabi? Kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam mesti duweni salah dan sebaik-baik orang yang salah itu ia yang mau bertobat. Alhamdulillah Pak.
Salahe kula panjenengan seprono seprene, banyak kesalahan terjadi sengaja tidak sengaja. Alhamdulillah kula panjenengan tasih kepanggih malih kalih bulan Ramadan. Ini kan bulan penghapus kesalahan kita, Pak. Bayangkan, Pak, pintu ampunan dibuka di mana-mana loh, Pak. Nindake poso entuk ampunan, nindake qiyam entuk ampunan. Kula panjenengan dzikir wirid istighfar entuk ampunan. Kula panjenengan menehi buka wong sing poso entuk ampunan. Kula panjenengan tindak ten masjid sak langkah entuk pahala, sak langkah entuk ampunan. Masya Allah. Jadi begitu banyak pintu ampunan lewat Ramadan ini. Jadi wa khairul khata'ina at-tawwabun. Nah, sebaik-baik orang yang salah bertobat. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, belajar dari pensil. Coba kita perhatikan dalam pensil itu bagian yang paling penting luarnya atau dalamnya Bapak Ibu? Luarnya atau dalamnya? Dalamnya, Pak. Jadi pensil itu yang utama justru dalamnya, meskipun luarnya casing itu juga penting. Tapi ini realita yang terjadi begitu, Pak. Kadang orang itu suka tertipu apa yang ada di luarnya, Pak. Sama, Pak, jenenge bocah. Ya, anak kula niku ponate kula terke ten luwes, Pak. Gading itu. Lantai 3, Pak, alat tulis. Ternyata di display meja yang isinya pensil-pensil itu, bentuknya pensil itu macam-macam, Pak. Neng sing pensil pucukane neng setipe ya ono. Pensil sing dhuwure neng mobil-mobilane ya ono. Pensil sing dhuwure neng kitirane ya ono, Pak. Jenenge bocah mesti golek bentuk sing menarik ya, Pak. Jadi bentuknya yang paling apik. Kadang kita tertipu dari casingnya, Pak. Padahal nalika benjang ujian, nalika benjang ada tes masuk, jenenge Pak Guru, Bu Guru mesti ngeling ke ojo lali Mas Mbak, sesuk sing digawa pensil 2B. Ora mungkin pensil sing eneng kitirane mboten enten. Mesti sing digawa mesti pensil 2B. Karena pensil yang seri B itu ternyata singkatan dari black, Pak. Black itu artinya hitam. Jadi pensil yang seri B itu ya, kepekatan hitam di dalamnya itu kualitasnya lebih bagus daripada pensil-pensil yang warna-warna niku, Pak. Jadi ternyata yang penting itu dalamnya, Pak. Sama dengan kita pun begitu, Pak. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat hambanya pun bukan karena luarnya, bentuknya, boten. Tapi yang Allah lihat adalah apa yang ada di dalam hati kita. Sebagaimana dalam hadis mengatakan, innallaha la yanduru ila suwarikum, ya, walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat bagaimana rupamu, harta kalian, tapi melainkan Allah melihat hati dan amal kalian. Jadi perkara hati, Pak. Yang penting ini di sini. Di depan masjid ini, Pak, ada nasihat bagus sekali loh, Pak. Jangan kalau lewat Mang Pirsani, Mang Maos, Pak. Nasihatnya bagus, Pak. Bunyinya begini. Mungkin dosa-dosaku bukan judi, zina, mabuk. Bisa jadi dosa-dosaku adalah karena selalu merasa diri lebih baik daripada orang lain. Oh, ternyata perkara hati lagi, Pak. Makanya Nabi mengatakan gimana? Inna fil jasadi mudghah, idza sholahat sholahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahiyal qalbu. Sesungguhnya di dalam tubuh ini ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu sehat, sehatlah seluruh tubuh. Jika segumpal daging ini sakit, maka sakitlah seluruh tubuh. Ala wahiyal qalbun, ketahuilah segumpal daging itu bernama
hati, Pak. Masya Allah, gitu. Jadi Allah melihat hambanya dari sini, Pak. Kadang kalau mengikuti penglihatan mata manusia, ya sudah, mata manusia itu terbatas kok. Sing ditelok manusia biasanya apa? Ujung-ujungnya, oh karena hartanya, oh karena jabatannya, oh karena status sosialnya, macam-macam. Padahal kalau di mata Allah, semua yang dilihat apa yang ada di dalam hati kita. Bahkan di dalam ayatnya mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian Bapak Ibu yang nomor 4, ya, belajar dari pensil, ya. Nalika kula panjenengan nulis gambar pasti ada kalanya berhenti gambar, berhenti nulis, Pak. Sebabnya napa? Oh, pensilnya bujel, Pak. Nah, nalika bujel datang teman pensil lainnya namanya ongkotan, yang duwe ongkotan. Yang randuwe berarti nganggo silet, Pak. Bahkan ketika diongkoti, disileti, apa yang terjadi, Pak? Kalau si pensil bisa ngomong, wah koyok lagu mawon ini. Kalau bulan bisa ngomong, wah niku lagu ni sinten, Pak? Oh ya apal makanya. Dul Sumbang niku, Pak. Dul Sumbang niku koncone Iwan Fals, Pak. Soalnya sing siji Sumbang, sing siji Pak niku kanca niku, Pak. Kembali lagi, Pak, nggih. Kalau pensil itu bisa ngomong, nalika disileti diangkotin mesti dheweke bakal bengok-bengok niku. Waduh, sakit, tolong, sudah berhenti, Pak. Padahal kalau mau jujur, gitu, setelah selesai diongkoti, setelah selesai disileti, ternyata kehidupannya berjalan lagi, Pak. Ya bujul kan radinggo, Pak. Itulah namanya ujian begitu, Pak. Masya Allah, gitu. Dan kita pun sama, pasti akan merasakan hidup ini ngerasake diongkoti, disileti mesti enten, Pak. Karena Allah sendiri yang mengatakan, ya, dalam surat Al-Anbiya 35, kullu nafsin dha'iqatul maut walanabluwannakum bisyirri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, setiap yang bernyawa pasti akan diuji. Apa kata Allah? Kami akan mengujimu dengan ujian keburukan dan juga ujian kebaikan. Wa ilaina turja'un, sampai kita nanti semua dikembalikan. Berarti durasi ujian itu sepanjang hidup kita, Pak. Tidak mungkin lepas dari ujian. Mbok menawi enten piyanten ngendika ngenten iki, wis kapok, angkat tangan, aku wis lega diuji meneh. Wah, berarti jaluk mati niku, Pak. Selama hidup tidak akan lepas dari ujian, Pak. Saestu. Nah, dengan ujian itu harapannya nggih, nanti akan ketemu. Dari ujian keburukan muncullah kesabaran. Dari ujian kebaikan muncullah kesyukuran. Sehingga level kehidupan akan naik dan akan berjalan lanjut, Pak, kehidupan kita. Sama seperti pensil yang diongkoti tadi. Sakit betul memang. Loro iya, Pak. Jenenge ujian itu nggak enak. Tapi setelah selesai diongkoti ternyata levelnya naik, perjalanan hidup berlanjut kembali, Pak. Itulah pensil. Yang terakhir, Bapak Ibu, ya. Pensil itu, ya, bujil diongkoti nulis meneh. Bujil diongkoti nulis meneh. Bujil diongkoti nulis meneh. Nah, yen bujil diongkoti ya suwe-suwe entek nggih. Nah, sama materi saya juga mau habis ini, Pak, nggih. Kula rampungi entek mawon nggih. Entek, Pak. Itulah nasihat kita. Maka sebelum pensil kita habis, Pak, ayo tinggalkan tulisan-tulisan yang baik. Ayo tinggalkan gambar-gambar yang baik. Supaya apa? Orang-orang sesudah kita nanti akan membaca. Oh, tulisannya Mbah Kakung apik ya. Oh, tulisannya Mbah Uti isine nasihat apik ya. Jadi anak-anak kita akan terus mengingat kebaikan-kebaikan orang tuanya, hasil karya kehidupan yang sudah ditulis selama ini. Ya, makanya Nabi mengatakan gimana, Bapak Ibu?
Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan bergantung pada akhirnya, Pak. Ramadan ini sudah berakhir, Pak, tapi belum selesai loh, masih ada satu lagi ya, Pak. Besok ya, Pak. Nah, mari kita tuntaskan Ramadan dengan sebaik mungkin sehingga Ramadan kita bergelar husnul khotimah, Pak. Nah, kadang-kadang orang wis rampung padahal urung rampung ini wis dirampungi dhewe, Pak. Monggo, ini belum selesai. Kita selesaikan dengan sebaik-baik mungkin sebagai sangu hujah kula panjenengan di hadapan Allah nanti bahwa puasa kita di tahun ini insya Allah puasa yang betul-betul husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Ada pepatah mengatakan gajah mati meninggalkan gadingnya, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan utang. Nama, Pak. Ojo utang. Wah, repot Pak ninggalke utang niku repot, Pak. Sing repot anak putune. Monggo Bapak Ibu, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama yang baik, nama yang husnul khotimah. Mekaten Bapak Ibu, mugi-mugi panjenengan sehat selalu dan semoga kita bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.